Saya himbau juga kepada segenap para habaib yang punya nasab yang mulia, yang menjadi garis keturunan yang mulia, jangan berbangga diri dengan nasab, jangan berbangga diri dengan garis keturunan, karena dikatakan bahwa kebodohan yang tidak dihilangkan dengan keilmuan akan menurunkan derajat orang yang tinggi. Contoh, orang yang memiliki garis nasab yang mulia, kalau tidak memiliki ilmu akan dipandang rendah. Sebaliknya, wal ilmu yarfa'ul wadi. Ilmu itu akan mengangkat derajat orang yang di bawah. Walaupun orang itu garis keturunannya dari orang tani, tapi kalau dia punya ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita juga tidak membenarkan oknum-oknum habaib ataupun asatid atau kiai di zaman sekarang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak kita benarkan juga. Supaya apa? Supaya kita ini betul-betul menjalankan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi mereka penghujat ulama, hati-hati, jangan gara-gara satu dua oknum semua para ulama dibenci, semua para kiai dimusuhi, semua para habaib dibenci. Naudzubillahi min dzalik. Jangan gara-gara satu ustadz, satu habib, satu kiai, oknum-oknum yang salah dipukul rata semua, mereka semua salah. Naudzubillah min. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi sayyidina Muhammad wa alihi, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin. Ila an qala al-imam al-Ghazali rahimahullah fil ihya لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فجاءوا إليه وقالوا يا رسول الله كلفنا ما لا نطيق وفهموا من الآيات المؤاخذة والمحاسبة حتى على حديث النفس فقال لهم عليه السلام أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وأصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فقالوا ذلك فأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فحكى ذلك عنهم وما بعده من دعائهم بأن لا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ وأن لا يحمل عليهم الإصر إلى آخر ما أخبر به عنهم فاستجاب لهم وخفف ويسر ورفع الحرج فله الحمد كثيرا وبين ذلك عليه السلام بقوله
juwiza li an ummatil khata' wan nisyan wa masukrihu alaih wa ma haddathu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Al-hadits atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan taufik kepada kita semua hingga kita dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersama-sama hadir di majlis rutinitas, majlis ta'lim dan juga majlis zikir serta sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rutinitas setiap malam Selasa di majlis Jalsatul Ahbab ini menjadikan kita hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan keharibaan manusia yang paling mulia zahirnya dan juga batinnya, sehingga Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan tentang akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan sholawat tersebut senantiasa tercurah limpahkan kepada beliau, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada para umat-umatnya yang setia mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebelumnya kita singgung beberapa hal di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yang di penjelasan-penjelasan sebelumnya kita membahas kitab Adab Sulukil Murid, sama juga karangan daripada Imam Abdullah Al-Haddad. Pada malam hari ini kita meneruskan daripada pembacaan kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, sebagaimana Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menukil daripada apa yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya. Harus kita ketahui, Ihya itu salah satu kitab karya Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Sampai keistimewaan kitab Ihya di antara kitab-kitab yang lain itu disebutkan, man lam yaqra Ihya ma'indahu ayat. Orang yang tidak baca kitab Ihya tidak punya malu. Itu saking pentingnya kalau orang baca Ihya. Sampai disebutkan, andaikan orang-orang yang ada di dalam kubur mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita meminta nasihat ataupun wasiat, niscaya orang-orang kubur akan mengatakan Iqra Ihya, bacalah Ihya. Itu wasiat kalau ada orang yang mati kemudian dibangkitkan. Kalau ditanya apa wasiatnya, baca Ihya. Saking pentingnya kitab Ihya. Di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu, ilmu orang-orang yang ada pada saat ini. Jadi di dalam kitab Ihya itu sangat luar biasa. Selain di dalamnya terdapat hukum-hukum yang diperinci oleh Al-Imamul Ghazali, juga di dalamnya terdapat ilmu tazkiyatun nafas, cara bagaimana membersihkan hati atau jiwa. Makanya kalau orang semakin banyak baca kitab Ihya, maka akan semakin tawadhu. Orang semakin banyak baca kitab Ihya akan semakin rendah diri.
Orang yang banyak kitab ihya akan bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat, kita dapati beberapa ulama-ulama kita, baik dari kalangan kiai ataupun dari kalangan habaib, bila mana mereka sudah mendalami dan mempraktikkan kitab ihya, tidak terdapat di dalam hatinya kecintaan terhadap dunia. Itu ihya tuh. Di dalamnya terdapat pendidikan, pelajaran tentang pembersihan terhadap jiwa atau hak. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Beruntung orang yang membersihkan jiwa. Kalau hatinya dibersihkan, hatinya disucikan. Dari apa hati dibersihkan? Dari kotoran hati, dari penyakit hati. Makanya di dalam beberapa keterangan, di antaranya di dalam kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, dalam kitab itu dikatakan, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Orang yang belajar ilmu fikih tapi tidak belajar ilmu tasawuf, bisa jadi fasik itu orang. Maksudnya saking pentingnya belajar ilmu tasawuf. Jadi kalau ente orang belajar ilmu fikih, urusan syariat, urusan hukum, tapi tidak belajar tentang hati, bisa fasik. Kenapa? Kalau orang hanya belajar ilmu fikih dan dia mendalami sehingga Allah berikan pemahaman kepadanya tentang agama, tapi hatinya tidak dibimbing, hatinya tidak diperbaiki, hatinya tidak dididik, hatinya tidak dibersihkan, akan timbul penyakit hati. Di mana cara memperbaiki hati? Melalui ilmu tasawuf. Makanya dikatakan orang yang belajar ilmu fikih tak belajar ilmu tasawuf, fasik. Tapi sebaliknya, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazaddaqa. Orang yang belajar ilmu tasawuf, tidak belajar ilmu fikih, zindik, tidak punya agama. Makanya zaman sekarang terjadi fenomena-fenomena aneh. Ketika ada sebagian orang ditanya, kenapa tidak sholat? Oh, saya sudah sampai. Kenapa tidak mengeluarkan zakat? Ini perintah Allah. Zakat saya berbeda dengan zakat Anda. Kenapa Anda tidak menyembah kepada Allah dengan melaksanakan sholat 5 waktu? Dia jawab, saya sudah sampai. Ajaran siapa yang seperti ini? Tuntunan siapa yang seperti ini? Akhlak siapa yang seperti ini? Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan kita lihat bagaimana sejarah menceritakan tentang pengabdian baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi itu kalau sholat seakan-akan sampai bengkak kedua kakinya. Sekelas Nabi Muhammad SAW masih sholat, tetapi ada ajaran-ajaran di kemudian hari ini, di belakangan hari ini, yang mana sholat sudah seakan-akan dianggap tidak wajib. Dan dia mengatakan dengan dalil, saya sudah sampai, saya sudah bermakrifat. Ajaran makrifat mana yang melalaikan hubungan di dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita kaji di dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Tahu nama kitabnya? Tidak tahu? Kalau belajar bawa pulpen, bawa buku, fokus. Jangan ngomong sendiri. Udah tidak bawa pulpen, tidak bawa buku, ngomong. Dapat apa? Oleh angin. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ada satu kitab beliau yang berjudul namanya la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala Sulam Taufik. Dalam kitab itu dibahas penyakit-penyakit hati. Di antaranya di dalam kitab itu disebutkan orang yang menganggap perkara sholat tidak wajib dihukumi keluar dari Islam. Jadi jangan main-main dengan sholat. Jadi sholat ini dibagi dua hukumnya. Orang yang meninggalkan sholat, dia tahu, tapi tidak ada pengingkaran dalam hatinya. Tidak ada pengingkaran. Itu dihukumi dosa besar.
tapi tidak sampai murtad keluar dari Islam. Yang kedua, kalau ada orang meninggalkan sholat dan ada unsur menghina, untuk apa sholat? Biasa aja. Sholat pun tak wajib. Dah sama-sama aja, tergantung amal baik. Ada unsur penghinaan di dalam hatinya dan dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, bisa dihukumi murtad keluar dari Islam. Makanya hati-hati. Kalau ada orang yang tidak mengerjakan sholat, bila mana dia tidak mengerjakan sholat karena lalai ataupun karena ada kesengajaan, dihukumi dosa. Tapi kalau ada niat penghinaan di dalam hatinya terhadap apa yang diperintahkan Allah, bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Nah, karena minta apa jeng? Ingat deh, tanya ki ke ade mah. Niat menghina pangeran apa je? Mun bade niat, wah tobat dulu. Takut keluar dari Nauzubillahi min dzalik. Jadi di dalam kitab Al-Imam Ghazali yang berjudul kitab Ihya Ulumuddin, di sini disebutkan, katanya Al-Imam Abdullah Al-Haddad, lamma nazala qauluhu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ketika turun ayat Allah yang berbunyi di dalam Al-Qur'an, kepunyaan Allah, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi apa yang ada di langit itu milik, dan apa-apa yang ada di bumi milik. Cuman jangan aneh-aneh. Nanti ada jambu tetangga, punya siapa nih? Punya Allah. Izin dulu sama yang punya. Nanti dikit-dikit ada kambing orang lewat, tangkap, disembelih. Apa disembelih? Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Main enak. Ketemu kambing orang, sapi orang lewat, nanti langsung disembelih, dipotong, dicuri. Nggak boleh begitu, ada ketentuan dalam syariat. Semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Di dalam kitab tafsir Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni, juga di dalam kitab tafsir Al-Jalalain, bahwasanya jika kamu melahirkan ataupun menampakkan in adhartum ma fi anfusikum minasu. Nah, dalam kitab ini disebutkan jika kamu menampakkan apa-apa yang ada dalam hatimu. Apa yang ada dalam hati? Minasu, daripada keburukan. Au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Atau kata beliau, au asrartumuhu fa innallaha ya'lamuhu wa yuhasibukum alaih. Allah itu maha mengetahui. Allah maha mengetahui apa yang ente tampakkan, apa yang anda sembunyikan, apa yang anda tidak perlihatkan kepada orang lain. Allah itu maha mengetahui. Bahkan sampai disebutkan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui apa yang dikhianati oleh mata. Yang dikhianati oleh mata. Mata ini bisa berkhianat tidak? Hah? Bisa. Makanya para nabi itu berkhianat tidak boleh, walaupun dengan mata. Contoh biasa. Gini-gini ini khianat tidak boleh. Apa yang ente sebut dengan isyarat mata, Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi dalam dadanya ente, Allah tahu. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Bahjatul Wasail bi Syarhil Masail, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullah. Dalam kitab tersebut dikatakan Allah itu maha melihat dan tidak menutupi kegelapan dan keadaan yang jauh tentang penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha mendengar dan tidak menutupi walaupun goresan atau bisikan yang kecil sekalipun
tidak akan menutupi penjelasan pendengaran Allah yang maha kuat dan maha jelas. Sehingga kata Imam Nawawi, ente kalau ingin melakukan suatu perkara, ingat, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati dan juga apa yang dikhianatkan oleh mata. Kalau kita ini kan menganggap hal-hal yang sepele, terkadang main mata, dan di situ ada unsur penghinaan kepada saudara kita. Kalau orang yang lain bilang, oh digini-gini kan mungkin suka, padahal bisa saja mata berkhianat dan ada bisikan dari hati. Kalau mungkin orang lain tidak tahu, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Nah, ketika turun ayat ini kata Imam Abdullah Al-Haddad, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah. Hal ini memberatkan, membuat beban bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'u ilaihi. Sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qalu ya Rasulullah. Sahabat ini langsung berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullifna ma la nutik." Ya Rasulullah, kami ini dibebani sesuatu yang kami tidak mampu melakukannya. Jadi ketika turun ayat ini, Allah maha mengetahui apa yang engkau sembunyikan, apa yang engkau simpan dalam hati, apa yang menjadi rahasia. Sahabat jadi berat, sahabat jadi takut apa yang ada dalam hatinya Allah mengetahui, dan ini memberatkan para sahabat. Datang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, kullifna ma la nutik. Ya Rasulullah, kami ini diberi beban. Ya Rasulullah, kami ini diberi amanah yang besar, tapi kami tidak mampu mengerjakannya. Kami tidak mampu melaksanakannya ya Rasulullah. Bagaimana ini ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini diberi beban, kami tidak mampu. Wa fahimu minal ayatil mu'akhidah wal muhasabah hatta ala hadithin nafsi. Para sahabat itu tahu kalau ayat ini berbicara tentang sanksi, dan nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang terbesit dalam hati. Jadi sahabat takut, nanya kepada Nabi, ini bagaimana ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Aturiduna an taqulu kama qalat Banu Israil? Apakah ente ini orang semua mau seperti apa yang diucapkan Bani Israel? Qalu sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami bangkang. Kami dengar tapi kami lawan. Kami dengar tapi kami tidak patuhi. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin qulu sami'na wa ata'. Harusnya Anda ini, kata Nabi Muhammad, jangan mengatakan kami dengar dan kami tidak taat. Kami dengar, kami membangkang. Tidak, tapi kata Nabi Muhammad, walakin qulu sami'na wa ata'na. Dengarkan, kerjakan. Kami dengar, kami taati. Itu yang harusnya diucapkan oleh orang yang beriman kepada Allahumma salli ala Muhammad. Ditegur sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu jangan dikit-dikit, kata orang bahasanya, ngeluh. Jangan dikit-dikit ngeluh, jangan dikit-dikit ngeluh. Tapi katakan sami'na wa ata'na. Kalau udah diperintah sama Allah, sami'na wa ata'na. Maka Nabi cerita dulu ketika Sayyidina Umar ini melakukan tawaf, ketika ketemu dan melihat Hajar Aswad, dicium Hajar Aswad, makanya kalau kita lihat zaman sekarang, kalau sudah di Mekah haji atau umroh, yang ada kesempatan untuk cium Hajar Aswad pasti mencium Hajar, karena Hajar Aswad itu berasal dari surga. Dulu bukan disebut Hajar Aswad, Hajar Abyad, batu maceleng sedikit, karena menyedot dosa-dosa manusia. Acara celeng nak awak, efek minyak, senyum ni benian punya, takut tak bau roh. Sayyidina Umar dan berkata kepada Hajar Aswad. Jadi Sayyidina Umar ngomong sama Hajar, andaikan engkau ini
dulu tidak dicium oleh kekasihku Muhammad, demi Allah, aku tidak akan pernah menciummu, wahai Hajar Aswad. Kamu ini cuma batu, tapi aku melihat dengan kedua mataku. Aku melihat kekasihku Muhammad menciummu, wahai Hajar Aswad. Dan aku pada saat ini menciummu, wahai Hajar Aswad, karena kekasihku Muhammad pernah menciummu. Kalau bukan karena Nabi Muhammad dari cium Hajar Aswad. Dan salah satunya termasuk itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad tidak akan melakukan sesuatu yang tidak dibimbing oleh wahyu, tetapi segala perbuatan Nabi dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji yang mampu, sami'na wa ata'na. Nggak usah lagi nanti sami'na wa asoina wal iyadu billahi min. Itu perkataan orang apa? Bani Israel. Sami'na wa asoina. Tapi kalau hamba yang beriman, hamba yang baik, hamba yang mengerti tujuan diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa sami'na wa ata'na. Langsung sami'na wa ata'na. Kalau kata bahasa Inggrisnya cengkalan. Tuning berei. Jadi ketika para sahabat ditegur oleh Nabi Muhammad, sahabat langsung berdoa. Apa doanya sahabat? Rabbana ighfir lana, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw. Itu doanya sahabat setelah ditegur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqalu dzalika, sahabat mengucapkan itu sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na setelah diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat firman-Nya yang berbunyi amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin wa qalu sami'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percaya, orang beriman pun percaya atas apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di antaranya Allah turunkan kepada Nabi adalah kitab suci Al-Quran. Dan nufarriqu baina ahadin min rusulih, tidak boleh kita itu membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Nah, ada sebagian orang nih Wahabi bilang apa? Tidak ada kemuliaan Nabi Muhammad, itu tidak ada. Semuanya nabi itu sama. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya sama. Jadi kalau ada kitab seperti Insanul Kamil, Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna, itu bohong itu. Kalau kata Wahabi, karena tidak ada manusia itu semuanya sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada yang lebih unggul, yang lebih mulia, tidak ada, semuanya sama. Tunggu dulu. Kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sampaikan kepada dia bahwa tidak ada manusia di alam dunia ini yang Allah abadikan sebutan namanya yang lebih mulia daripada panggilan Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau kita lihat di dalam kitab Insanul Kamil, di sini disebutkan di dalam kitab Insanul Kamil karya Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil para nabi dan rasul yang lain, Allah panggil dengan namanya. Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Allah panggil ya Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Musa atau memanggil Nabi Zakaria. Ya Zakaria, ya Yahya, khudil kitabah biquwwah. Ya Isa bin Maryam, ya Musa fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasit wa. Allah panggil dengan nama. Tapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi, Allah panggil dengan apa? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Kadang Allah panggil Nabi dengan julukan utusannya. Wa ma Muhammadun illa rasul.
Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Jadi Allah sebutkan. Jadi kalau nabi yang lain Allah sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak dengan nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah